di saf pertama, anggota saf pertama, di saf kedua. Tidak ada yang membuat saf baru kecuali saf pertama dan kedua penuh. Ya. Kalau tidak, satu tinggal di masjid sampai maghrib. Nah, ada lagi suara. Ilham mana ya? Ilham, coba Ilham baca tentang menjelang khatib naik mimbar. Tidak ada yang berkata-kata, ya. Coba, semuanya ikutin, ya, semuanya ikutin. Itu kenapa aku sampaikan seperti itu? Karena ini masih terbiasa, masih menjadi kebiasaan bagi kalian di kampung masing-masing, bahwa saat khatib naik mimbar itu masih ada yang ngobrol, masih ada yang bercanda-bercanda dengan temannya, masih ada yang tidur-tiduran. Itu kebiasaan yang dibawa dari kampung. Tidak boleh. Coba kalian dengarkan dan kalian ikuti semuanya. Coba ya, baca ya. Ya ma'asyiral muslimin wal mu'minin. Ya ma'asyiral muslimin wal mu'minin. Rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Siapa yang meriwayatkan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang maksudnya hari Jumat adalah penghulu dari sekian hari dan hari raya bagi kaum fakir dan miskin. Sedangkan dua khutbah yang terdapat pada hari Jumat tersebut merupakan menempati 2 rakaat fardu zuhur. menempati 2 rakaat fardu zuhur. Jadi kalau 2 ya khutbah itu sama dengan menempati 2 fardu zuhur. Kalau sholat boleh enggak kita ngobrol-ngobrol? Boleh ya? Ya. Ini kita tekankan sekali lagi, Jumat yang akan datang itu kalian tinggalkan di rumah. Budaya-budaya tidur-tiduran, ya. Setelah itu kalian ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, temannya lagi dengarin khatib ceramah, khotbah, dipukul dari belakang. Ya. Nah, kita sudah masuk ke level, satu level lebih mendekati lebih baik. Biasanya kalau kalian di kampung masing-masing itu udah selesai orang khatib khotbah, lalu kalian masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid, orang udah mulai sholat baru kalian masuk. Itu kalian anggap biasa di kampung, ya, tak boleh, ya. Nah, sekarang sudah lebih baik, ya. Kalian sudah masuk, disuruh masuk oleh ustaz-ustaz kalian, disuruh masuk oleh ustaz-ustaz seluruhnya untuk mendengarkan khotbah, tapi masih ada yang ngobrol, masih ada yang entah apa yang dicarinya, ya. Maka apabila khatib telah naik ke atas mimbar, sudah naik ke atas mimbar, janganlah di antara kita berkata-kata. Ada yang berkata-kata tadi? Coba
tunjuk tangan. Jujur aja, tak ada urusan hukum, cuma jujur. Saya minta anak yang jujur, santri yang jujur lebih baik. Ngobrol, apalagi bercanda. Berarti berapa persen ya? 50% jamaah untuk Jumat tadi itu ngobrol. Turunkan tangan. Besok jangan diulangi lagi ya. Jangan diulangi lagi. Kalau diulangi Ustaz catat dari belakang namanya. Maka Jumat berikutnya Ustaz suruh jadi khatib. Paham? Lanjut. Meskipun untuk menyuruh diam kepada saudaranya. Meskipun untuk menyuruh diam kepada saudaranya. Apalagi kita yang ngobrol, menyuruh orang diam saja mungkin dilarang. Bahkan Pak Haji, ketua yayasan di belakang tadi, Pak Haji Bahar, karena beliau tahu ini, beliau diam aja. Nah, yang di depan ngobrol nggak tahu diri, ya. Ingat, saya bilang manusia itu tahan kias. Dilihat saja seperti ini oleh orang tua kita, oleh guru kita, paham. Berarti ada yang salah, tingkah laku kita salah. Kalau kita tidur, dilihat seperti ini, bangun. Berarti tidak suka. Ustaz tidak suka lihat seperti itu. Ya, bangun cepat. Kalau ngobrol dilihat aja seperti ini, udah lain cara pandangnya, berarti udah marah ya. Paham? Ya, oke. Sebelum ini kalian seperti itu di luar, ya. Jangan lagi. Kita sudah masuk ke sekolah agama. Kita sudah harus tahu. Lanjut. Maka apabila hal itu terus dilakukan, maka sia-sialah pahala Jumatnya. Maka sia-sialah pahala Jumat kalian. Coba ikutin semuanya. Maka sia-sialah pahala Jumatnya. Coba. Siapa yang sudah sia-sia tadi, rasakan sendiri. Besok jangan lagi sia-sia. Karena orang yang jatuh di lubang yang sama dua kali adalah orang yang bodoh. Mau dikatakan orang yang bodoh? Nah, karena kalian tak tahu, sekarang sudah kasih tahu. Sebenarnya setiap Jumat disampaikan oleh teman kalian di sini. Itu mengingatkan kepada kita semua. Ya, mengingatkan kepada kita semua. Hari ini kita bisa maafkan. Ya. Kalau besok kita catat lagi. Nah, minggu besoknya kalau enggak juga bisa, saya kasih jadwal untuk khatib. Paham? Ya. Kenapa enggak? Tugas kami mengingatkan kalian karena kalian tidak tahu. Ya. Atau ada yang sudah tahu tapi tidak mau tahu. Atau ada yang sudah tahu tidak mau tahu dan tidak peduli apapun. Jangan, ya, jangan. Ananda, bagi orang yang mengikuti sistem dan aturan, maka dia akan ditempatkan pada tempat yang layak, yang ada aturannya. Mau kalian di tempat yang tidak ada aturannya, semuanya berantakan, ya. Tempat makan dijadikan tidur, tempat tidur dijadikan tempat makan. Mau seperti itu? Tidak. Apa yang seperti itu hidupnya? Makan di sana, tempat masak di sana, buang air besar juga di sana, buang air kecil juga di sana. Campur aduk semua. Ya, apa? Adi? Iya. Ya, kan Ustaz yang bilang. Lanjut. Oleh karena itu, simaklah dengan hati yang menerima. Semoga Allah melimpahkan taufik beserta hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ngobrol, maka akan sia-sia pahala Jumat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan, memberikan hidayah kepada kita. Coba, ada yang Ustaz lihat, yang Ustaz perhatikan. Ada yang doa, imam memimpin doa di depan,
ya, dia sibuk. Coba kalau seandainya ini, ya, kita dilihat siapa yang doanya terbaik hari ini, yang angkat tangannya. Ada yang gini, ada yang ngobrol sama temannya. Manusia aja marah. Nah. Manusia aja melihat waktu itu tak enak, apalagi yang menciptakan kita, zat yang menciptakan kita, yang memberi kita nafas, yang memberi kita kehidupan, yang memberi kita segala-galanya. Hanya ngangkat tangan, berdoa dan kusuk sedikit. Sebentar, kalau ada urusan dunia tahan dulu. Ya, kalau ada yang mau disampaikan kepada teman atau sahabat di samping tentang sabun mandi ini yang hilang tadi pagi, tahan dulu. Doa dulu. Paham? Ya. Ini Ustaz sampaikan kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, maka tidak akan menjadi baik santri-santri yang sudah masuk ke sana. Mulai dari hal kecil. Nah. Kalau kita ingin besar, perhatikan hal kecil, apalagi hal yang besar. Harus kita optimal memperhatikan. Ya, berjanji besok untuk memperbaiki ini agar pahala Jumat kita tidak sia-sia. Ya, yatim manapun, maka kalianlah nanti yang kembali kalian ke kampung kalian masing-masing tidak sholat Jumat minggu besok di sini, kalianlah menjadi pengingat buat teman-teman kalian yang ribut seperti itu. Ya, ada teman kalian yang suka ngobrol, jangan, karena sia-sia pahala Jumat kita. Wah, mentang-mentang baru pulang dari pesantren, ya itulah kelebihan dari pesantren. Ya, kalian nasihati diri kalian sendiri. Setelah itu pulang kampung nanti ketemu dengan Jumat berikutnya tidak di masjid ini, tapi di masjid kalian masing-masing. Kalian sudah mampu mengingatkan kepada teman-teman kamu. Ya, tidak ribut di masjid, ingatkan mereka. Dan ingatkan mereka doa masuk masjid. Mungkin mereka lupa masuk doa masuk masjid, main masuk aja, main keluar. Kita semuanya ada. Islam itu Karena hanya sekian saja Ustaz. Kalau tidak seperti itu nanti sayang kalian pulang kampung kebiasaan. Ya, kebiasaan. Maka sia-sialah pahala kalian dari suatu Jumat minggu berikut. Sia-sia. Keberkahan tidak dapat. Malah yang dapat adalah kemurkaan. Itu saja untuk Jumat ini. Yang kedua, itu kepulangan besok sudah ada syarat-syaratnya. SMA, tolong minta sama Ustaz Azmi syarat-syarat kepulangan. Ya, syarat-syarat kepulangan SMA minta sama Ustaz Azmi. SMP minta sama Ustaz Yopi. MA minta sama Ustaz Azmi juga kalau bisa. Sosorto belum ada. Ya, tolong diminta syarat-syarat kepulangan, tolong dipelajari. Ya, kalau dipelajari dengan baik, tetap ada dalam aturan. Kalau tidak ada dalam aturan, maka kita sendiri yang akan terjatuh. Ya, ini rel disiapin, naiklah ke gerbong ini, nanti akan sampai ke tujuan. Tapi kalau kalian melompat, kalian sendiri yang terane. Yang rel tadi tetap ada, yang gerbong tadi tetap jalan. Yang rugi masing-masing pribadi mencoba untuk keluar dari itu. Nah, sekian dulu, bimbing mereka untuk Mas,